Izin bertanya Ustadz, perihal sekolah. Sebatas mana boleh bercampurnya ikhwan dan akhwat, baik dari pengajar maupun murid-murid? Dan selanjutnya dari sisi pelamar yang akan melamar ke suatu sekolah, dan dari sisi pemilik sekolah atau yang akan mendirikan sekolah Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin. Ya, tadi ditanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut murid, guru, pemilik sekolah dan lain-lain, tetapi intinya adalah dalam masalah ikhtilat. Ya. Adapun ikhtilat anak-anak kecil yang mumayyiz dan di bawah itu, maka tentu secara hukum masih boleh, ya, dan tidak ada pelanggaran secara syar'i. Hanya di situ perlu adanya tetap pengarahan, pengawasan, dan bagaimana semacam disiapkan, karena setelah mereka balik, mereka akan terkena hukum-hukum syar'i kaitannya dengan lelaki dan perempuan, ya. Jadi sebelum balik sebenarnya secara hukum masih tidak terkena larangan-larangan secara syar'i, namun penting sekali untuk kemudian menjadikan marhalah-marhalah tertentu, misalnya di kelas 4 SD, ya, itu sudah mulai yang perempuan-perempuan bisa jadi kelas 5, kelas 6 sudah akan balik, ya. Oleh karenanya 4 SD ke bawah itu masih dimungkinkan mumayyiz dan sebelum mumayyiz. Adapun setelah itu maka kembali kepada hukum syar'i, ya, bahwa secara umum yang namanya berduaan tanpa mahram ini adalah sesuatu yang haram, ya, dan harus ditinggalkan, ya. Kadang mungkin kita masih bukan kesengajaan atau karena sesuatu kemudian terjadi pertemuan-pertemuan itu, maka kita berusaha untuk segera memperbaikinya. Apa yang telah lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip itu, maka dalam masalah ruangan kelas, kalau itu kaitannya dengan murid-murid, ya dipisahkan, ya. Kemudian seandainya terjadi satu tempat karena beberapa momen, beberapa acara, ya, kan bagaimana seorang pendidik atau seorang guru mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran karena disuruh untuk menundukkan pandangan dan sebagainya, ya. Kemudian kaitannya dengan guru juga demikian, kaitannya dengan misalnya pemilik sekolah menghadapi para calon pegawai, ya, yang melamar, ya, mungkin perlu ada tes, ada wawancara, ya kan, bisa diantisipasi dengan berbagai cara dan metode sehingga tidak terjadi ikhtilat yang dilarang. Contoh misalnya ada tes tertulis ketika wawancara, juga bisa dibalik tabir, ya. Ketika membutuhkan tes kepribadian bisa pakai psikolog. Ketika seandainya ada hal-hal yang membutuhkan mahram, kalau orang membutuhkan mungkin bisa saja dilakukan seperti itu. Intinya tidak kurang-kurang cara, insya Allah, karena kita pada prinsipnya tahu bahwa menahan diri dari memandang yang bukan mahram itu adalah keharusan yang memang sudah wajib untuk dilaksanakan semampu kita. Demikian juga dengan menghindari ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Abu Ibrahim di Bukit Tinggi, semoga bisa difahami.